Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Masih dong pastinya. Nah, hari ini kita masih mempelajari materi dimensi 3. Materi ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai kita pelajari. Nah, kita masih mempelajari jarak pada bangun ruang. Nah, kita akan mempelajari jarak pada bangun ruang yang keempat, yaitu jarak antara dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Coba perhatikan gambar ini. Nah, misalkan dari kubus ABCD, EFGH akan ditentukan jarak antara garis AE dan HB. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan dan buat bidang yang melalui HB dan sejajar AE sehingga diperoleh BDHF. BDHF ini, BDHF. Nah, yang kedua, proyeksikan AE pada bidang BDHF sehingga diperoleh garis KL. Nah, AE ini kita proyeksikan ke bidang BDHF sehingga kita bisa memperoleh garis KL ini pada bidang BDHF. Nah, yang ketiga, jarak AE dan HB adalah jarak antara AE dan KL diperoleh OM atau EK atau AL. Nah, jarak AE dan HB ini adalah jarak antara AE dan KL. Seperti itu. Nah, bisa dengannya seperti itu sehingga jarak antara garis AE ini dan garis HB ini bisa dicari dengan mengetahui panjang AL ini atau MO ini atau EK ini, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh, diketahui ABCDEFGH adalah suatu kubus dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak garis. Yang pertama HD ke AK, AE dan CH. Yang ketiga FG dan HD. Nah, yang pertama kita akan mencari jarak antara garis HD dan AK. Nah, coba perhatikan gambar ini. Garis HD dan AK ini. Nah, garis HD ini kita proyeksikan ke titik tengah antara garis AK ini. Sehingga pada garis BD ini juga pada titik tengahnya. Sehingga jarak antara HD dan AK ini dapat diwakili oleh jarak antara O ini ke HD ini. Seperti itu. Nah, caranya setengah dari BD. Nah, BD mencari BD kan bisa mencari AD kuadrat ditambah AB kuadrat. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Jadi jarak antara garis HD dan AK adalah 2 akar 2, seperti itu. Nah, yang kedua, jarak antara garis AE dan CH dapat diwakili oleh garis EH karena apabila garis AE ini kita proyeksikan ke bidang CDHG, maka garis AE ini akan tegak lurus dengan CH di titik H ini. Jadi, jarak antara garis AE ini ke CH ini adalah 4 cm, yaitu panjang dari EH ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jarak antara garis FG ini dan HD dapat diwakili oleh garis HG karena garis HD ini jika kita proyeksikan ke
FG akan memotong pada titik G. Nah, jadi jarak antara garis FG ini dan HD adalah 4 cm, yaitu panjang dari HG ini. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, jarak antara dua garis sejajar. Nah, kita perhatikan contoh gambar ini. Garis AB dan BC sejajar dan terletak pada bidang ABCD. Garis AB dan CD sejajar pada bidang ABCD. Nah, misalkan IJ tegak lurus garis AB dan DC dan memotong kedua garis tersebut masing-masing di titik I dan di titik J. Nah, jarak antara AB ini dan CD ini adalah panjang luas IJ ini. Seperti itu. Nah, kita perhatikan contohnya. Balok JKLM NOPH memiliki panjang 18 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 12 cm. Tentukan jarak antara garis LM dan NO. Nah, penyelesaiannya. Tadi kan panjangnya 18, lebarnya 5, tingginya 12. Kita tentukan jarak LM ini ke garis NO. NO ini seperti itu. Nah, LM dan NO ini terletak pada bidang M, L, O, N. Nah, LM ini dan NO sejajar, maka jarak antara LM dan NO ini dapat diwakili oleh panjang LO. Nah, untuk mencari LO sama dengan akar dari KL kuadrat ditambah KO kuadrat. KL-nya 5 cm, KO-nya 12 cm. Jadi, akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat nanti akan hasilnya akar dari 169. Nah, akar ini yaitu 13. Nah, jadi jarak antara LM dan NO ini 13 cm. Seperti itu. Nah, yang keenam, jarak antara garis dan bidang. Nah, yang pertama, hubungan garis dan bidang. Hubungan suatu garis terhadap suatu bidang memenuhi satu dari kemungkinan berikut. Nah, yang pertama ini, garis terletak pada bidang. Coba perhatikan ini. Suatu garis dikatakan terletak pada bidang apabila setiap titik pada garis tersebut terletak atau berimpit dengan bidang. Nah, garis EG ini terletak pada bidang EFGH. Itu juga dengan garis FH ini juga terletak pada bidang EFGH. Nah, AB terletak pada bidang ABCD. Seperti itu. Nah, kemungkinan yang kedua, garis sejajar bidang. Nah, suatu garis dikatakan sejajar pada bidang apabila garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan atau titik perpotongan. Nah, garis EF sejajar dengan bidang ABCD dan AC ini sejajar dengan bidang EFGH. Atau bisa contoh lain, EG ini sejajar dengan bidang ABCD. Seperti itu. Nah, kemungkinan selanjutnya, garis menembus bidang. Suatu bidang dikatakan menembus bidang apabila garis dan bidang tersebut mempunyai tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Nah, BO menembus bidang EFGH di titik O ini. Seperti itu. Atau contoh lain yaitu AO pada bidang, atau contoh lain AO
menembus bidang EFGH di titik O ini. Nah, titik O ini disebut dengan titik tembus. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh. Lengkapi titik-titik berikut. Garis BG terletak pada bidang, garis DF terletak pada bidang apa? Selanjutnya, garis AD sejajar dengan bidang dan titik-titik. Nah, yang pertama, garis BG ini terletak pada bidang apa? BG ini terletak pada bidang BC GH, seperti itu. Coba yang kedua, garis DF. DF ini terletak pada bidang apa? DF ini terletak pada bidang BDHF, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, garis AD sejajar pada bidang apa? Nah, AD ini sejajar dengan bidang EFGH dan sejajar dengan bidang BCGF, seperti itu. Nah, yang kedua, jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Coba perhatikan gambar ini. Ada garis MN ini sejajar dengan bidang EFGH. Nah, kita buat sembarang titik di MN yaitu L ini. Nah, kita buat garis tegak lurus ke bidang EFGH seperti ini. Nah, misalkan garis yang menembus pada bidang EFGH ini L aksen, maka jarak antara garis MN ini dan bidang EFGH ini adalah panjang ruas dari L aksen ini. Seperti itu. Kita lihat ke contohnya. Balok ABCD EFGH memiliki panjang 12 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak garis FC ke bidang ADHE. Nah, penyelesaiannya. Panjangnya 12, lebarnya 4, tingginya 8. Kita harus cari tahu jarak antara garis FC ke bidang ADHE. Nah, garis FC ini sejajar dengan bidang ADHE ini. Nah, garis FC ini sejajar ke garis ED pada bidang ADHE. Nah, jarak garis FC ini ke bidang ADHE ini dapat diwakili oleh garis FE. Nah, panjang garis FE ini adalah 12 cm. Jadi, jarak garis FC ke bidang ADHE ini yaitu 12 cm. Seperti itu. Nah, kita masuk materi selanjutnya ya. Yang ketujuh, jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, perhatikan gambar ini. Jarak antara dua bidang yang sejajar yaitu bidang ADHE ini dan BCGF ini adalah panjang ruas garis UV. Nah, U ini adalah titik sembarang pada bidang ADHE ini dan V ini adalah proyeksi dari titik U pada bidang BCGF. Nah, kita lihat ke contohnya saja. Balok PHRS TUVW memiliki panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan jarak antara bidang PHUT dan bidang SRVW. Nah, panjangnya 7, lebarnya 5, tingginya 4. Kita tentukan jarak antara bidang PHUT ke bidang SRVW, seperti itu. Nah, bidang PHUT ini sejajar dengan bidang SRVW ini. Oleh karena itu, ruas garis PS ini tegak lurus dengan bidang SRVW ini kan. Nah, maka PS ini dapat digunakan atau mewakili jarak kedua bidang ini yang sejajar. Nah, panjang PS ini kan 5 cm. Nah, jadi jarak antara bidang
PHUT ini dan bidang SRVW ini adalah 5 cm seperti itu. Nah, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya ada materi berikutnya pada video berikutnya ya. Untuk kalian yang belum paham bisa kontak Ibu atau tanya kepada Ibu. Nah, Ibu akan berkomunikasi dengan kalian selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.